Alhamdulillah kembali lagi di Khazanah Ramadan. Sekarang kita mau bacain pertanyaan dari pemirsa nih yang sudah nanya ke Instagramnya Khazanah. Oke, mana? Silahkan. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari Silvi Alia. Pertanyaannya, kita kan dianjurkan banyak qiyamul lail di bulan Ramadan. Nah, qiyamul lail apakah sama dengan taraweh? Kalau udah taraweh, apa masih harus qiyamul lail lagi? Silvi Alia, ini pertanyaan yang sangat bagus banget. Jadi, Hanan jawab. Udah bagus. Ujung-ujungnya dioper di sini juga. Qiyamul lail atau sholat malam itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan. Terlebih di bulan Ramadan seperti ini pemirsa. Nah, Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan dalam hadis, orang yang melakukan qiyamul lail dengan penuh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keimanan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam hadisnya, barang siapa yang melaksanakan sholat malam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Imam Nawawi juga mengatakan yang dimaksud dengan qiyam Ramadan atau sholat malam Ramadan di sini adalah sholat tarawih. Jadi semua apapun ibadah yang kita lakukan di malam bulan Ramadan itu termasuk qiyamul lail atau ibadah malam. Termasuk nih sholat tarawih juga bagian dari qiyamul lail. Meskipun tarawih ini sunnah dan masjid-masjid tidak mengadakan, pemirsa jangan sampai nggak sholat tarawih. Harus tetap sholat tarawih walau di rumah masing-masing. Betul. Ya, mudah-mudahan jawaban dari saya bisa menjawab pertanyaan saya. Dari kami. Jawabnya kan bareng-bareng. Iya, bertiga jawabnya. Ya, mudah-mudahan jawaban dari kami bisa menjawab pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Amin. Untuk Silvia jangan tinggalin tarawihnya ya. Kalau mau jamaah butuh imam, abang siap. Soalnya lu kapan musola. Bagi pemirsa yang ingin bertanya juga, boleh silahkan langsung ke Instagramnya Khazanah di @khazanah_t7. Nah, jangan kemana-mana karena setelah ini ada yang lebih menarik juga. Ada tayangan tentang syarat diterimanya taubat. Jangan lupa untuk terus saksikan Khazanah hanya di Trans 7. Pemirsa Khazanah, setiap orang pasti mempunyai dosa. Akan tetapi, ada orang yang mau mengakui kesalahan dan dosanya dengan cara bertobat. Allah Subhanahu wa taala pun akan menerima taubat hambanya yang sungguh-sungguh dan tidak sampai tiba ajalnya baru ia mau bertobat. Namun begitu, Allah memberikan syarat-syarat pada kita agar taubat bisa diterima. Surah An-Nisa ayat 17 memberikan kabar pada kita umat Islam agar taubat seseorang bisa diterima Allah Subhanahu wa taala hendaknya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Ayat ini menjelaskan dua syarat taubat. Jika dipenuhi akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Pertama, taubat itu diterima di sisi Allah bagi orang-orang yang mengerjakan keburukan dengan kebodohan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, arti dengan kebodohan dalam ayat ini adalah semua orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, baik disengaja maupun tidak, itu dianggap sebagai orang yang bodoh. Muhammad bin Yusuf dalam kitabnya Bahr al-Muhit mengartikan dengan kebodohan ini dalam artian bukan tidak tahu akan perbuatan buruk itu dosa, akan tetapi dia tidak tahu substansi sebuah siksaan. Kedua, Allah menerima taubat dalam waktu dekat. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan maknanya, pemberian batas waktu bertobat bagi para pendosa, yaitu sebelum ruh berada pada tenggorokan. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda,
Allah itu benar-benar menerima tobat seorang hamba sebelum ruh berada di tenggorokan. Wallahu a'lam. Kembali lagi bersama Hamanis, saya Hanan, Saya Manan. dan saya Ihsan. Alhamdulillah kali ini Lebar nih, badannya lebar. udah lebar. Bercanda. Iya. Nah, setelah ini akan ada tayangan tausiah, ada Viti tausiah sih. Jadi begini, ya, orang yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh